Hai, banyak yang langsung terjun melakukan testing software tanpa paham dasar-dasarnya. Akibatnya, bug tidak ketemu, waktu terbuang, dan frustrasi. Di video ini, saya akan bagikan 3 hal penting yang harus kamu tahu sebelum mulai testing. Pertama, pahami dulu apa itu testing. Ternyata para ahli punya definisi yang berbeda. William Hetzel bilang testing untuk menemukan kesalahan, Glenn Ford Myers bilang untuk membuktikan ada cacat, dan IE punya definisi yang lebih luas. Intinya, testing bukan cuma menjalankan program, tapi proses analisis dan evaluasi. Kedua, kenali 2 pendekatan testing, white box dan black box. White box testing adalah pengujian yang memeriksa kode program secara internal. Kamu perlu membuka source code, menelusuri semua jalur, dan menguji logika di dalamnya. Pendekatan ini seperti melihat kode dari dalam. Black box testing adalah pengujian yang memeriksa fungsionalitas tanpa melihat kode. Kamu hanya berinteraksi dengan antarmuka program, memberikan input, dan memeriksa output. Pendekatan ini seperti melihat program dari luar. Apa perbedaan white box dan black box? Bayangkan kalau kita punya mobil. White box itu seperti membuka hood mobil dan memeriksa mesinnya. Kamu lihat kodenya, uji semua jalur. Black box itu seperti pengemudi yang hanya perlu tahu cara menyetir. Kamu tidak peduli mesin, hanya fokus pada fungsionalitas. Pahami kapan pakai yang mana. Pernahkah kalian bertanya, kenapa software yang sudah dites berkali-kali tetap bisa error? Atau mengapa tim Kia tidak pernah bisa menjamin software 100% sempurna? Jawabannya ada dalam 7 prinsip dasar testing yang menjadi fondasi kerja pengujian perangkat lunak di seluruh dunia. Prinsip ini bukan teori biasa, tapi pedoman yang membuat testing lebih efektif dan realistis. 1. Prinsip testing menunjukkan adanya cacat. Testing hanya bisa menemukan cacat, tapi tidak bisa membuktikan software bebas cacat. Artinya, semakin banyak cacat yang ditemukan, semakin baik, tapi jangan berharap software akan sempurna. 2. Prinsip pengujian menyeluruh tidak mungkin. Mencoba menguji semua kemungkinan input dan skenario adalah hal yang mustahil. Itu sebabnya tester menggunakan analisis risiko untuk memilih uji yang paling penting. 3. Prinsip testing lebih awal menghemat biaya. Semakin cepat bug ditemukan, semakin murah dan mudah memperbaikinya. Mulai testing sejak awal, jangan tunggu sampai produk selesai. 4. Prinsip defect clustering, cacat berkumpul. Fakta menarik, mayoritas cacat, bug, biasanya ditemukan di beberapa modul tertentu saja. Fokuslah pada area yang paling bermasalah. 5. Prinsip paradoks pestisida. Jika test case yang sama dipakai terus, lama-lama tidak akan menemukan bug baru. Update dan variasi test case secara berkala. 6. Prinsip testing bergantung pada konteks. Bayangkan 2 aplikasi ini. Di kiri, aplikasi bank yang mengirim uang. Di kanan, aplikasi media sosial untuk berbagi foto. Apa cara testingnya sama? Tentu tidak. Untuk bank, kita akan brutal mentes keamanan, validasi data, dan keakuratan sampai ke digi terakhir. Sedangkan untuk media sosial, kita mungkin lebih fokus pada kecepatan upload, filter yang menarik, dan experience pengguna. Context matters. Prinsip ini mengingatkan kita, selalu sesuaikan pendekatan testing dengan jenis produk, risiko, dan kebutuhan penggunanya. 7. Tidak ada cacat sistem siap. Ini prinsip paling krusial, memperbaiki banyak bug tidak otomatis membuat software sesuai kebutuhan user. Tujuan akhirnya adalah kepuasan pengguna, bukan sekadar angka bug 0.
Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Di sini, kita akan melihat bagaimana konsep pengujian diterapkan dalam analisis kode nyata. Kita akan menggunakan Cyclomatic Complexity atau CC untuk mengukur kompleksitas logika kode dan menentukan berapa banyak jalur pengujian yang diperlukan. Kita akan analisis dua program contoh, program login dan program dengan percabangan. Dari flow graph, kita hitung ada 3 decision node. Rumus CC sama dengan decision node tambah 1, jadi CC sama dengan 4. Artinya, ada 4 jalur independen yang harus diuji. Username dan password benar, maka login berhasil. Username benar, password salah, maka gagal. Username salah, password benar, maka gagal. Keduanya salah, maka gagal. Hasil ini dikonfirmasi oleh perhitungan graf matriks yang juga menghasilkan CC sama dengan 4. Program 2. Program dengan percabangan. Program ini memiliki 3 decision node, pengecekan metode post, apakah input angka, dan apakah genap. Jadi, CC sama dengan 4 juga. 4 jalur independennya adalah metode post, input angka genap, maka hasil sesuai. Metode post, input angka ganjil, maka hasil sesuai. Metode post, input bukan angka berarti error. Metode bukan post berarti skip. Dengan mengetahui CC, kita tahu berapa minimal test case yang harus dibuat untuk menguji semua alur logika. CC membantu kita membuat pengujian yang lebih efisien dan terstruktur. Jadi, dari pembahasan kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa software testing adalah elemen kritis dalam pengembangan perangkat lunak. Mulai dari definisi menurut para ahli, pendekatan white box dan black box testing, prinsip-prinsip dasar testing, hingga analisis kompleksitas kode dengan cyclomatic complexity, semuanya bertujuan untuk menciptakan perangkat lunak yang berkualitas, minim bug, dan sesuai kebutuhan pengguna. Ingat, tujuan testing bukan untuk membuktikan program sempurna, tetapi untuk mencari kesalahan sedini mungkin, sehingga bisa diperbaiki sebelum sampai ke tangan pengguna. Dengan memahami konsep-konsep ini, kamu bisa merancang strategi pengujian yang lebih efektif dan efisien, baik sebagai developer maupun tester. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk konten-konten seputar pengembangan perangkat lunak lainnya. Ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas selanjutnya? Tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.